Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang melimpahkan karunia iman, yang karenanya lah kemudian iman membimbing dan menghantarkan kita kepada kemuliaan. Allah yang melimpahkan karunia nikmat sehat walafiat, yang karenanya lah Allah berikan kemampuan kita untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pula yang memberikan kehidupan dengan segala fasilitasnya semata-mata yang kepada hambanya yang beriman. Untuk itu marilah senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur hakikat memahami tentang sesuatu, hakikat kembalinya sesuatu, hakikat menuju sesuatu, dan segenap pengertian-pengertian tentang hakikat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan, kita sanjungkan kepada Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah meniti jalan sunnah ta yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali kita dapat melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu, dan pada kesempatan yang berbahagia ini prinsipnya adalah tawasobil haq atau tawasobil sabr. Ambillah kebaikan dari nasihat selama itu memang baik dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, namun jauhkanlah dan buanglah jauh-jauh perkara-perkara yang disampaikan yang kiranya tidak bermanfaat dan tidak membawa pengaruh apapun bagi kehidupan ruh tauhid kita. Para jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini pula melanjutkan tema-tema tentang tauhid, tema-tema tentang akidah yang memang sifatnya tematik. Kita melihat di sekeliling kita perkara-perkara yang dan perkara akidah yang harus kita hubungkan dengan perkara-perkara tauhid, karena apapun dari kehidupan ini tentu akan kembali kepada atau dikembalikan kepada perkara tauhid, akan dikembalikan kepada perkara akidah, ya, semua hal. Kenapa demikian? Karena ini
fundamennya. Ini persoalan yang mendasar. Duduknya kita di tempat ini, atau bahkan berjalannya kita di muka bumi ini, adalah karena hakikat pengertian atau mengertinya kita tentang hakikat tauhid. Ini perkara akidah. Tauhid adalah komponen dari akidah. Tauhid itu berasal dari kata wahada yuhawwidu, artinya menjadikan satu. Nah, ini penting. Kalau bicara tentang tauhid, tidak ada nomor 2, tidak ada nomor 3, apalagi nomor 100. Kalau bicara tentang tauhid, hanya satu saja. Wahada yuhawwidu, menjadikan satu. Menurut Syekh Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa pernyataan itu memang belum lengkap. Harus ada yang menafikan. Artinya harus ada kelanjutannya. Jadi tidak cukup menjadikan sesuatu menjadi satu. Maka kemudian pengertian tauhid secara syar'i adalah menjadikan Allah satu-satunya, yang menjadikan satu, dijadikan satu, satu-satunya yang berhak disembah. Nah, ini sudah masuk kepada pengertian tauhid yang sesungguhnya. Semua sekali lagi akan bermuara kepada tauhid. Dan perlu diingat bahwa perkara tauhid ini menjadi barometer, menjadi gambaran, bahkan sampai kepada gambaran sikap dan karakter manusia pun akan dipengaruhi tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Manakala seseorang yang memahami makna tauhid yang benar, atau ia sudah menjalankan pengertian dan makna-makna tauhid yang benar ini dalam kehidupannya, maka tentu orang ini pertama akan tumbuh sikap takut. Ya, pertama itu akan tumbuh sikap takut. Tentu takut di sini adalah bukan yang berhubungan dengan lahiriah atau potensi, karena memang setiap manusia itu dibekali dengan potensi takut. Tetapi yang disebut dengan takut ini adalah takutnya kepada Allah dari segala ancamannya. Dan tentu ini tidak mudah, perlu dipahami betul tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian tauhid ini ada 3 komponennya, ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya pelajaran-pelajaran dasar, Pak, tapi saya ingatkan kembali, karena tauhid itu akan menunjang keimanan. Seperti yang kita ketahui, iman itu yazid wa yankus, ada naik ada turun. Jadi kalau lagi turun jangan turun banget ya. Ada remnya sedikit, dan untuk ngerem itu perlu dipengaruhi dan dikuatkan lagi, dicas lagi yang namanya tauhid tadi, yang namanya akidah. Komponen tauhid diantaranya yang pertama adalah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa setiap kejadian apapun tidak lain adalah berasal
kembali sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai yang disebut dengan kita berkedip, ranting kering yang jatuh, hujan rintik-rintik turun, daun yang bergoyang, sampai namanya perkara kematian, itu tidak lain adalah karena telah dicatat dalam catatan Lauhul Mahfuz. Itu berarti bahwa segala hal apapun yang mungkin kita anggap itu sepele dan perkara yang biasa, fenomena alam katanya, padahal itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dahulu, 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan. Itu sudah ditulis, bapak-bapak. Nah, ini perlu diyakini. Apalagi soal keberadaan kita, soal kejadian yang menimpa kita, atau kejadian yang ada di sekeliling kita, sampai kepada penciptaan langit dan bumi, proses siang dan malam, lahirnya manusia, tumbuhnya pohon, terbitnya matahari dan bulan, semua adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendaknya. Semua berjalan atas kehendak Allah, semua berjalan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid rububiyah namanya, ya. Jadi ini menyangkut ayat-ayat kauniyah, ini penting. Jadi umat Islam tidak perlu orang yang beriman itu tidak perlu menyambung-nyambungkan dengan hal yang lain. Maka kenapa kalau disambungkan dengan hal yang lain jatuhnya jadi syirik, tahayul, khurafat, gitu ya. Perkara-perkara yang membiaskan makna-makna akidah, menjadikan luntur makna tauhid. Ya Pak ya. Ini hati-hati pada kata-kata begini. Kemarin ada banjir besar, Pak. Ada statement orang, ini sungainya lagi marah nih gitu. Iya, ada yang begitu. Ada sebagian orang mengatakan ini sungainya lagi marah, gunung Merapi lagi apa namanya, lagi bergerak. Sepintas kata-kata ini sebagian orang menganggap sepele karena tidak ada pengaruh atau tidak esensial gitu. Atau sebagian orang perkataan ini menjadi dibenarkan. Enggak, Pak? Ini adalah perkara syirik. Berarti menunjukkan bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang menjadikan sebab sebuah kejadian. Ini bahaya. Jangan pernah menghubungkan sesuatu dengan perkara-perkara lain. Karena apa tadi? Kembali, terjadinya siang dan malam dan apapun kejadian-kejadian di alam tidak lain adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati, Pak. Kalau orang yang tidak memahami akidah yang benar, ini akan terbawa, maka nanti akan terjadi pemahaman syirik, bahwa ada penguasa sungai, ada penguasa gunung, ada penguasa laut. Nah, ini kembali lagi akhirnya ke situ. Dan ini sudah amat mengakar sekali di masyarakat kita, selalu dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat tahayul. Dan ini bahaya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid di mana mentauhidkan segala bentuk-bentuk peribadahan.
Jadi apapun bentuk namanya sifat peribadahan, namanya ibadah itu berasal kata abdi, mengabdi, menghambakan. Bentuk-bentuk menghambakan kepada Allah tidak lain hanya bertujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk ibadah itu, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Maka kita bekerja itu ibadah, berangkat kerja ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita silaturahim kepada teman hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berangkat mengantar anak untuk menuntut ilmu, ibadah kepada Allah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua hal bentuk peribadahan, apalagi ibadah yang mahdhah. Nah ini Pak, kadang-kadang banyak yang meracuni. Jangankan sifatnya yang ghairu mahdhah, yang mahdhah saja yang wajib, kita masih dihinggapi dengan perkara-perkara yang membiaskan ibadah atau merusak makna ibadah itu. Kita ibadah diserang dengan kesyirikan juga. Ada yang disebut dengan riya, ada sum'ah, ya. Jadi sering kita bahas itu. Ya, untuk yang mahdhah saja kita sering dihubungkan dengan itu. Belum lagi perkara-perkara, mohon maaf, cara kita menjalankan ibadah, ya. Cara kita menjalankan ibadah, kadang kita cukup dengan pemahaman yang ada ibadah itu, dan tidak ada dorongan untuk mengkaji apakah sudah benar ibadah kita itu. Kan perkara ibadah bukan hanya gerakan, tapi ada satu kesatuan yang utuh, di mana lahir dan batin itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar contoh. Karena Rasulullah tidak mencontohkan saja soal gerakannya, tapi bagaimana ibadah itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diajarkan Rasulullah? Pertama adalah keikhlasan. Keikhlasan, Pak. Seberapa hebat pun gerakan ibadah kita sesuai dengan sunnah, kalau hati kita tidak ikhlas, nah ini kan perlu di manage, ada manajemen hati. Tidak tergesa-gesa, tidak terpaksa atas dasar malu atau ikut-ikutan, ingin disebut soleh. Nah, itu manajemen hati. Ya. Belum lagi gerakannya, apakah sesuai dengan sunnah, pilihannya ini, pilihannya banyak, milihnya yang lain lagi. Ya, perkara fikih itu kan pilihannya banyak, mau pilih yang mana saja boleh. Ya, mau yang sikapnya begini, mau yang begini, ada dalilnya semua. Karena ada yang milih yang lain gerakannya, entah dari mana sumbernya. Nah, ada yang begini ya Pak ya. Udah pilihannya banyak sesuai sunnah, sudah bersifat mutafaqun alaih, disepakati oleh ulama-ulama hadis, pilih yang lain juga. Belum lagi itu Pak, udah perkara hatinya tidak termanage. Maka yang seperti ini ya tentu kita tunjuk ya Pak ya. Maka perlu disadarkan, ibadah yang terwarnai adalah ibadah yang menghubungkan dirinya dengan tauhid tadi. Maka semata-mata ibadahnya betul-betul ibadah yang lurus, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kebersihan hati, kebenaran di dalam menjalankannya. Ini Pak, saya pada kesempatan ini menghubungkan kembali tentang perkara-perkara tauhid di sekitar kita. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan tauhid asma wa sifat. Ada nama-nama Allah, ada nama dan sifat-sifat Allah ya Pak ya. Ini perlu diketahui Pak, dan ingat, laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un ya. Allah berbeda dengan makhluk dan tidak boleh disamakan.
Hati-hati Pak, ya. Kalau ada pertanyaan mungkin anak kita, Allah itu di mana? Itu kan. Kalau anak-anak itu nalarnya spontan dan perlu jawaban yang pasti sesuai nalarnya. Tapi ketika anak bertanya seperti itu, dijawab juga tidak boleh sembarangan. Karena jawaban tauhid adalah jawaban fundamental, Pak. Ah, ini mana kecil ini dibahas juga nggak bakal ini. Bahaya, Pak. Ingat ya, Pak, ya, bahwa setiap perkara dari omongan saja, omongan itu membentuk karakter, Pak. Maka hati-hati orang tua kalau lagi marah itu kan, ini saya sering menyampaikan ini. Hati-hati kalau lagi marah, jangan kebablasan ngomongnya. Apalagi kata-kata yang kasar, yang menjadikan sebenarnya bagian dari sifat manusia. Dasar malas kamu, ya, dasar bodoh kamu. Karena ucapan yang keluar dari mulut orang tua kepada anaknya adalah doa. Dan yang ucapan dari orang tua kepada anaknya adalah pembentukan karakter. Ingat, Pak, setiap ucapannya akan menyimpan di filenya, terngiang-ngiang terus. Jadi Pak, lebih-lebih soal jawaban akidah. Kalau anak bertanya di mana Allah, kira-kira jawabannya apa, Pak? Kalau anak-anak sekali lagi nalarnya, dan ingat kalau kita membahas tentang tauhid, itu nalar tidak boleh liar. Ada adab tersendiri Pak kalau belajar tentang tauhid, tentang akidah. Nalarnya jangan kebablasan. Karena kalau nalar kebablasan, maka akan kembali kepada menganggap Allah sama dengan makhluk. Karena ukuran nalar kita juga terbatas. Dan nalar itu bebas kemana-mana akhirnya. Dan disitulah mungkin setan juga menggiring kita atau memberikan masukan-masukan yang gak benar kepada pikiran kita. Di mana Allah? Maka Rasulullah memberikan arahan kepada kita. Ini sebagaimana hadisnya sering kita dengar dan sering kita baca. Aina Allah? Di mana Allah? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di atas arsy. Ini saya mengambil satu sampel, terlepas kepada banyaknya pemahaman manhaj tentang tauhid ini. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada Allah di hati, ada Allah sedekat urat leher, gitu Pak ya. Ada memang dalil-dalilnya. Tetapi ketika kita bicara tentang konteks kepada anak yang nalarnya itu terbatas dan harus spontan menjawabnya, maka katakan di atas saja. Maka kemudian dia berpikir di atas loteng, dan dia berpikir di atas lagi ada di langit, dan batas pandangan manusianya terbatas kepada langit saja. Kalau kemudian di atas mana? Di atas. Maka kalau sudah mengatakan di atas, batas nalarnya terhenti. Berbeda dengan kemudian kalau disebutkan ada di mana-mana, meskipun ada dalilnya. Nah, ini yang kemudian kalau kita bahas tentang akidah ini akan ada kelompok-kelompok yang namanya Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij. Itu perbedaan pandangan tentang tauhid, tentang akidah. Ya, terlepas itu cara pandang manusia di dalam menafsirkan itu. Tetapi dalam konteks kita mau mendidik anak, maka kesepakatan ulama yang paling sekali bijak adalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Surat Thaha ayat 5 menjelaskan itu. Karena kalau dikatakan di mana-mana, bisa jadi Allah ada di tempat mana saja, baik itu tempat yang suci maupun di tempat yang kotor. Maha suci Allah menempatkan Allah di tempat yang kotor. Itu Pak. Ini contoh saja bahwa Allah
punya sifat. Ya, seperti anak mengatakan Allah itu seperti apa? Mungkin ada pertanyaan berikutnya, Allah seperti apa? Kadang mungkin spontan kita menjadi Allahu Akbar. Allah itu besar, nak. Bagaimana asumsi anak-anak? Pasti Allah begini, ya kan Pak? Gambaran anak seperti raksasa. Kan tidak bisa. Allah dihubungkan lagi seperti makhluk. Iya kan? Ini anak kan begitu. Allahu Akbar, Allah itu besar. Ini gambaran besar itu seperti raksasa. Dan itu jawaban yang salah. Lalu bagaimana menjawabnya? Cukup mengatakan Allah tidak terlihat, tetapi Allah melihat. Allah tidak terlihat bentuknya, tapi Allah melihat. Nah, ini hal yang perkara yang amat sulit kalau dihubungkan dengan perkara tauhid. Maka tadi berbicara tentang tauhid ada adabnya. Nalar tidak boleh liar kemana-mana. Kalau nalarnya liar, maka kemudian tadi akan berbenturan dengan sifat Allah yang nanti akan dihubungkan dengan sifat manusia. Ini bahaya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Maha suci Allah dari perkara-perkara yang dihubungkan dengan makhluk. Para jamaah sekalian, selanjutnya saya mengawali ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kemarin kita sudah ditimpa dengan berbagai musibah. Ya, musibah apa saja yang terjadi di negeri kita adalah hakikatnya merupakan peringatan bagi seorang mukmin. Karena dikatakan surah At-Taghabun, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ingat Pak, kejadian apapun, musibah apapun, itu tidak lain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada perkara peringatan bagi orang yang mengetahuinya. Jadi kalau kita tidak mengalami musibah langsung, maka bagi orang mukmin itu adalah informasi tentang peringatan. Jadi jangan cuek-cuek aja Pak. Harus sadar dengan hatinya bahwa ini adalah tangan Allah yang bergerak, kekuasaannya. Seperti banjir kemarin, siapa yang mengira? Yang suka memperkirakan cuaca aja tidak mampu untuk memperkirakan itu. Tiba-tiba saja, hanya dengan air. Belum lagi yang lain, gempa bumi dan lain sebagainya. Semua orang menjadi sibuk, semua orang menjadi kocar-kacir. Seluruh Indonesia menjadi cemas, khawatir. Ratusan juta orang mendengar itu, semuanya cemas, termasuk kita. Dan bagi orang yang beriman, sekali lagi itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa isinya? Jelas tidak lain bahwa setiap yang terjadi bukan saja karena memang ini adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah hendak memperingatkan kepada kita. Apa peringatannya? Zaharul fasada fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'dal ladzina amanu la'allahum yarji'un. Bahwa kerusakan di muka bumi ini, di lautan, di daratan, itu karena sebab ulah tangan manusia. Bukan lagi semata-mata memang atas izin Allah, tapi hendak Allah ingatkan. Mungkin kalau tidak ada yang merusak, mungkin Allah juga tidak akan memperingatkan. Bentuk peringatan ini adalah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah nanti akan buktikan yang paling besar.
tentang kerusakan bumi yang disebut dengan kiamat. Nah, ini pada kesempatan ini juga sedikit saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan cukup waktunya, bahwa yang namanya musibah itu juga adalah sebenarnya bisa jadi sebagai rezeki, Pak. Rezeki. Rezeki berupa apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah. Karena rezeki yang paling besar itu adalah petunjuk hidayah. Itu sebaik-baik rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, musibah yang paling besar adalah hilangnya hidayah. Hilangnya hidayah, Pak. Kita tidak mendapatkan petunjuk kebenaran, menjadi orang yang bingung, tersesat. Seberapa banyak di antara kita yang tersesat, kehilangan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat rasanya dia datang ke masjid. Sulit rasanya dia mendengarkan nasihat dari para ulama. Menjadi jumud, keras kepala, sumun bukmun umyun fahun. Tertutup mata hatinya, ditutup telinganya, dibutakan matanya. Ini mengerikan, Pak. Musibah terbesar adalah manakala Allah hilangkan hidayah dari kita. Maka bersyukurlah di antara kita yang masih diberikan petunjuk, Pak. Maka cara Allah memperingatkan kita adalah diberikan musibah, diberikan peringatan berupa sakit. Bersyukur karena masih diingatkan. Sebaliknya orang yang sehat terus, hati-hati, Pak. Aman terus, lancar terus. Ibadah nggak ibadah lancar aja. Ibadah nggak ibadah tetap sehat. Jangan bangga, teman. Namanya istidraj, ya dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Lebih baik kita diingatkan dengan kesusahan, lagi susah seret duit, ya, lagi bini lagi ngamuk baik, biarin, Pak, sabar ya. Anak sakit baik, kerjaan lagi susah, biarin aja, kita jalin saja. Masa kita mati hanya Allah biarkan kita mati dengan keadaannya? Tidak mungkin. Kan kita cuma ikuti skenario Allah saja. Semua orang pasti menghendaki ada keselamatan, perlindungan, kebaikan, keselamatan, ya, kesejahteraan. Setiap manusia akan menginginkan itu. Tapi kemudian kalau kita kebalikannya mendapatkan, ada apa? Ya kita sudah bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah. Pastinya Allah sedang membuat skenario untuk kita. Dan pastinya ada sesuatu yang hendak diberikan kepada kita. Maka kuncinya adalah sabar. Seperti orang sakit mengeluh lama sakitnya. Jangan lupa, dengan mudah Allah mau untuk mengangkat penyakit, mudah banget. Sekejap saja Allah bisa dengan kun fayakunnya. Ingat itu. Kenapa kok tetap diberikan itu? Kan berarti ada sesuatu yang hendak dicoba kepada kita. Maka kemudian wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka Allah lah sembuhkan. Itu tanamkan. Allah pasti sembuhkan gitu. Entah kapan waktunya. Bersabar saja. Pun kiranya kematian menjemput karena sebab dari sakit, itu pun juga adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selama dia sakitnya dengan sabar, menggugurkan dosa-dosanya. Orang yang ditimpa sakit dan dia sabar atas sakitnya, maka bercucu dosanya. Maka ketika dia di akhirnya kemudian harus, maka wafatnya dalam keadaan bersih dari dosa. Tuh, Pak, Masya Allah. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa musibah itu rezeki. Apalagi yang disebut dengan rezeki yang memang menurut kita pandangannya rezeki secara materi. Ingat, ada sebab yang mendatangkan rezeki. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan, ya ini barangkali sudah sering mendengar di postingan-postingan, tapi saya perlu menjelaskan juga bahwa ingat,
setiap kita sudah dibekali dengan rizkinya. Sekalipun kata Allah makhluk melata sekalipun, ia sudah ditetapkan rizkinya. Maka sering ada anekdot ya, cicak itu tidak pernah protes. Cicak Pak, cicak tidak pernah protes karena cicak itu dapat rezekinya dengan memakan hewan yang terbang ya Pak ya. Apakah dia protes? Saya dikasih rezeki binatang yang ada sayapnya, sementara saya nggak ada sayapnya. Iya, nggak protes. Dan selalu dia dapatkan rezekinya itu karena Allah sudah tetapkan baginya. Ini jelaskan dalam surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata pun kata Allah yang bergerak di muka bumi kecuali dia sudah ditetapkan rizkinya. Tuh. Itu makhluk melata, apalagi kita makhluk yang paling mulia, diberikan akal. Nah, itu yang pertama prinsipnya. Jadi jangan kemudian setiap perkara itu dihubungkan dengan kesulitan karena sebab ini dan sebab itu ya, mungkin karena kurang ini kurang itu. Hakikatnya semua Allah sudah tetapkan kadarnya. Kemudian rezeki datang juga karena usaha, jelas Pak, ikhtiar. Ada orang yang mengatakan bahwa rezeki itu dijemput ya, tapi ada juga ulama yang menyebutkan bahwa rezeki itu bukan dijemput, rezeki itu sudah mendatangi kita karena sebab ikhtiarnya. Jadi ikhtiar bukan menjemput sebenarnya. Kalau saya menjabarkan di awal dahulu bahasan saya, sebenarnya tidak ada hubungan antara ibadah kita dengan rezeki yang kita dapatkan, tidak ada hubungannya. Itu dua konteks yang berbeda. Ibadah memang kewajiban, terlepas ada rezeki tidak ada rezeki, memang kewajibannya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan tidak disebutkan oleh Allah di situ bahwa kemudian mengerizi rezekinya. Adapun rezeki dengan kaitannya dengan ikhtiar, ini konteks kehidupan Pak. Ini konteks kehidupan, bahwa memang sunnatullahnya kita hidup di dunia ini memang harus ikhtiar memenuhi kebutuhan. Ada tidak ada kebutuhan, ibadah jalan terus. Ini kan beda, dihubungkan. Kalau mau dapat rezeki, sholat malam. Terus kalau nggak sholat malam nggak dapat rezeki, kan gitu jawaban pertanyaan berikutnya. Jadi sebenarnya hubungkanlah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, bahwa ketaatan itulah kemudian bagian dari ikhtiar, dan Allah hadiahkan ia kemudahan mendapatkan rizki. Kemudahan berarti sebenarnya rizkinya sudah ada, cuma ada yang seret, ada yang enggak, kan gitu. Supaya mudah, itu sebagai bentuk motivasi bahwa Allah memang memberikan motivasi terus dalam ibadahnya. Siapa yang berinfak ya, mensedekahkan hartanya, maka ibarat dia menanam satu biji tumbuh menjadi 7 batang, setiap batang kemudian tumbuh menjadi 100 buah, 700 kali lipat. Itu kan motivasi. Menurut tafsirannya itu motivasi, bukan semata-mata kemudian menjadi mutlak bahwa ibadah ini yakin akan kemudian mendapatkan rezeki. Karena apa? Bahaya kalau kemudian nanti Allah tidak tetapkan rezekinya yang kita harapkan. Saya sudah sholat duha, saya sudah sholat malam, sudah istighfar 100 kali, tapi tetap aja nggak mendapatkan rezeki. Nah, ini menurut para ulama. Nah, di dalam kesempatan ini ada wasilah memang bentuk ikhtiar dari rezeki itu. Tadi yang pertama, rezeki karena usaha. Di dalam Al-Quran surah An-Najm dikatakan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang ia kerjakan. Ini konteks kehidupan di dunia.
Ya, apa yang dia kerjakan, insya Allah akan berikan balasannya. Ini motivasi bagi siapa saja yang ya tidak mau ikhtiar, ya emang nggak dapat ikhtiar kehidupan. Ada ayat juga, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silahkan kamu cari akhirat, tapi jangan lupa juga dunia. Ada dua konteks yang berbeda. Urusan dunia ya harus dikelola dengan dunia. Ya kerja, ya ikhtiar, ya dagang, ya kerja. Jadi apa saja, profesi apa saja. Karena kebutuhan dunia hanya bisa didapatkan dengan itu. Terlepas itu rezekinya sudah ada dan sudah menghampiri. Yang seret itu kan yang tidak mau taat, tidak mau meningkatkan ketakwaan, dan malas, tidak mau bekerja. Selanjutnya rezeki karena bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Ini motivasi juga. Menunjukkan bahwa siapa aja yang tahu diri, tahu terima kasih, kan kita juga sama. Kalau ada orang dikasih kemudian sangat menghargai apa yang kita beri, dengan senang hati kita akan memberi yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya. Karena setiap yang kita berikan dihargai. Apalagi yang Allah berikan yang tidak terkira, tidak terhitung, la tuhsuha, tidak terhitung banyaknya nikmatnya. Mungkin kalau cuma ucapan alhamdulillah tidak berarti apa-apa bagi Allah, dan Allah tidak perlu meminta ucapan terima kasih dari kita. Tidak mengucapkan pun Allah tetap beri. Orang yang tidak taat kepadanya juga diberi, bahkan orang yang membangkang baginya juga diberi. Tetapi orang beriman itu dididik akhlak kepada Allah agar bersyukur, ucapkan terima kasih, tahu diri gitu. Nah, ini contoh karakter muslim. Dari orang muslim itu tahu diri, ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah rezeki yang tidak terduga tadi. Ada memang rezeki yang sifatnya bonus, ya, bonus atau reward dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jalan di mana kadang kita tidak menduganya. Ini sebenarnya bukan tidak terduga, juga motivasi. Ada harta, ada rezekinya. Cuma jalannya harus jalan dengan ikhtiar, kerja. Ada jalan yang tiba-tiba dia datang sendiri, kehendak Allah. Tapi ada jalan menjadikan itu semua tadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu diberikan jalan keluar, kemudahan mendapatkan jalan keluar. Ini juga motivasi Pak, bahwa setiap orang mukmin bukan berarti kemudian setelah dia taat terlepas dari segala kesulitan. Ini salah. Orang mukmin kemudian dengan lancar saja, tidak. Semakin dia beriman, semakin ditambah ujiannya. Tapi Allah juga berikan kemudahan jalannya. Itu Pak. Insya Allah Pak, dengan kita sholat setiap hari, kita terhindar dari perkara kesusahan. Itu harapan kita Pak, motivasi. Tapi sebenarnya bahwa semakin kita beriman, semakin Allah uji untuk mencapai pada titik klimaks kemurnian ketaatan kita kepada Allah, kemurnian iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada bohong enggak kita iman kita? Masih ada tidak ikhlas tidak? Gitu. Tetap diuji, tapi diujinya dengan dibarengi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian selanjutnya rezeki juga ada datangnya dari istighfar. Nah ini Pak, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'i 'alaikum midrara. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan datangkan baginya hujan yang lebat yang membawa kepada keberkahan harta, atau menambahkan atau memperbanyak harta. Jadi siapa saja yang beristighfar, mohon ampun, memberikan motivasi dari Allah bahwa dia akan dimudahkan jalan pengampunan dari Allah, dan Allah
limpahkan hujan. Nah, maka ada doanya kan Pak, kalau kita hujan, bahwa hujan jangan menjadikan bencana, tapi hujan yang membawa barokah kepada kita. Hujan yang menumbuhkan harta untuk kita. Harta bagi petani tumbuh-tumbuhannya. Karena hakikat dari semuanya juga dari apa yang Allah tumbuhkan. Pabrik-pabrik yang bergerak memproduksi sesuatu, semuanya bahan dasarnya apa yang tumbuh dari bumi. Karena hakikatnya begitu Pak. Dan itu ditumbuhkan dengan turunnya hujan. Pabrik kainnya dari kapas. Kapasnya memang Allah tumbuhkan dari pohon kapas. Produk-produk apapun semuanya yang tumbuh dari bumi, yang Allah tumbuhkan dengan hujan. Maka ayatnya seperti itu. Cara Allah memberikan rizki dengan diturunkan hujan. Ada malaikat juga mengatur rizki dengan menurunkan hujan. Itu malaikat apa? Mikail. Tugasnya menurunkan hujan dan rizki katanya. Ya, Pak ya. Selanjutnya rezeki karena menikah. Nah, ini juga ada jalan orang memperoleh rizki karena keyakinannya dari menikah. Benar. Bahkan Allah mengancam atau memperingatkan, janganlah membunuh anak-anakmu karena sebab takut miskin, kata Allah. Aku yang memberikan rizki, aku yang mencukupkan rizkinya. Ini kan setelah menikah, ntar dululah punya anak, mau happy dulu kan. Iya, ini banyak anak muda sekarang di Indonesia ini sedang gencar orang tidak ingin punya anak karena sebab mungkin pertumbuhan penduduk Indonesia paling cepat di dunia setelah India, Cina ya. Tapi ingat, ini masalah di Jepang. Di Jepang disinyalir Jepang akan musnah ya. Karena tidak ada regenerasi. Orang Jepang udah nggak punya anak. Di Indonesia kebalikannya. Padahal itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan, karena hakikat pernikahan itu mensejahterakan dunia, memakmurkan dunia dengan tumbuhnya manusia baru. Kalau tidak ada manusia baru, ya sudah, tamat sudah. Wankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum ayyakuna fuqara yughnihimullahu min fadlih. Dan nikahilah orang-orang yang masih bujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan berikan kecukupan, Pak. Yang bujangan tuh jangan takut menikah, karena setelah menikah Allah cukupkan baginya rezekinya. Yang belum menikah belum dicukupin kali ya kali ya rezekinya buat dirinya sendiri. Tapi kalau mungkin sudah menikah, maka Allah lipat gandakan mungkin. Maka tidak boleh kemudian kita khawatir dengan punya anak, takut anak kita nggak diempanin. Emang lu yang ngempanin, kata Allah. Allah yang cukupkan. Kemudian rezeki yang punya anak, ya punya anak, kata makanya tadi, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Jangan. Banyak anak, banyak rezeki. Ini modalnya yang dipakai orang tua dulu. Emang bener Pak. Emang ada yang kesusahan tuh anaknya 15 sampai sekarang. Hidup semua, makan semua. Ya Ji ya. Orang tua. Karena yakin nih mengamalkan ayat ini Pak, surat Al-Isra ayat 3. Jadi orang tua dulu yang punya anak banyak ngamalin surat Al-Isra ayat 3. Tuh. Jadi jangan dibunuh, biarin aja. Ya. Kemudian yang terakhir rezeki karena sedekah. Nah tadi yang saya sampaikan, kalau kita bersedekah ibarat menanam satu biji dan dilipat gandakan pahalanya 700 kali lipat. Ini karena sebab jalan rezeki, karena motivasi Allah Subhanahu wa taala. Artinya rezeki itu memang sudah terhampar di depan kita dan telah menghampiri kita. Tugas kita adalah menetapkan ikhtiar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini berjalan beriringan. Bukan karena sebab ibadah kemudian rezeki baru datang, tidak ibadah tidak datang, bukan, rezekinya sudah ada. Tapi akan elok kalau kemudian
datangnya rizki karena ketaatan kita kepada Allah, karena bersyukur, karena istighfar, karena rasa takutnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk rizki datangnya musibah, karena dengan demikian kita diberikan nasihat oleh Allah, diberikan petunjuk jalan karena sebab musibah yang kita hadapi, sehingga kita menjadi orang yang mawas diri kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebaik-baik rizki adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan seburuk-buruk dari rizki adalah hilangnya petunjuk hidayah dari Allah. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.